Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik atas informasi-informasi berita yang sudah menjadi konsumsi publik hari ini, beredar viral, beredar luas di media sosial maupun media mainstream. Kita akan buka ruang diskusi publik di sana dan kita sama-sama hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita bahas video yang lagi menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung Pak Jokowi. Ini dia teman-teman. Produksi pertama nih. Produksi pertama dengan air kembang setaman dan ada buktinya ini. Oke. Jadi, tapi yang kemudian saya agak tidak terlalu seret waktu itu. Kemudian kalau ini sih masih oke lah, ada pecah kendi itu biasa. TNI AL juga sering ada ritual itu. Ya, ada kapal yang diluncurkan, kemudian dipecahkan kendi dan itu biasanya KSAL atau Laksamana siapa melakukan itu. It's okay. Tapi kemudian dia menari. Kayak kemasukan. Oh, sempat. Ini ada videonya sebenarnya. Cuman saya sempat memotret. Jadi dia nggak sambil ngambil airnya itu, kemudian sambil menari. Saya tuh loh, ngapain ini? Ini nggak ada nih di tradisi kayak gini nih. Ya kan gitu. Jadi ini ada di tarian-tarian kalau di zaman dulu ketika animisme dinamisme. Itu orang kalau kerasukan kayak gitu. Kerasukan arwah. Kerasukan arwah. Gitu. Dan ini maunya Pak Jokowi? Iya, itu. Nggak maksudnya ritual. Ritualnya gitu. Jadi saya sempat tanya, Pak, kok begitu gitu? Ya, apa ini tradisi? Enggak Pak, tradisi saya pun enggak kayak gitu. Saya sempat berkata begitu waktu itu. Ya gitu. Tapi ya sudahlah. Kenapa? Karena saya yang akan membawa ini besok pagi. Jadi Mas, ini juga mungkin pemirsa Madura juga bisa googling lah sejarah. Akhirnya yang membawa mobil ini ke Jakarta dengan segala resiko di perjalanannya. Resiko mobil tidak punya surat, bodong kan sebenarnya. Ya kan? Resiko safety juga. Resiko safety karena sempat lepas koplingnya di jalan. Oke. Iya, dan kita perbaiki di Tegal. Jadi mobil itu disiram. Ya, teman-teman ya. Memang belakangan ini lagi ramai di mana pendukung Pak Jokowi mengatakan bahwa Roy Suryo hari-hari ini itu mulai menyerang pribadi Pak Jokowi. Pernyataan yang pertama ini dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu dulu, padahal ini adalah masa lalu teman-teman ya, memecahkan kendi dan kemudian melakukan tarian. Dan dia mengambil kesimpulan bahwa wah nggak ada tradisi menari seperti ini. Ya, Pak Jokowi ini seperti orang kemasukan katanya. Dia mengatakan seperti perbincangan orang yang suka ngegosip teman-teman ya. Iya, seperti orang kemasukan. Seperti orang kemasukan. Lantas kemudian dia tanya, Pak, kok menari? Lantas Pak Jokowi menjawab, iya, itu seperti itulah tradisi, bagian dari tradisi menari. Lantas dia mengatakan, oh tidak ada seperti itu. Baru kali ini ya, saya mendengar ada orang kerasukan, kemudian dia tahu kejadiannya. Biasa kan kalau orang kerasukan, kenapa kamu menari? Nggak tahu, kan nggak tahu apa-apa, karena namanya juga kemasukan. Ya, kerasukan arwah. Dia seperti tidak bisa mengendalikan dirinya. Orang sudah berada, alam bawah sadarnya itu sudah ditekan dan kemudian sudah diambil alih oleh roh jahat, oleh arwah-arwah. Sehingga dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Kemudian orang yang setelah kerasukan ketika dia sadar, ketika orang bertanya, kamu kenapa? Gak tahu, tiba-tiba badan saya lemas, itu karena kerasukan. Ini Pak Jokowi kan dia tanya masih dengan kesadaran yang penuh. Pak tadi itu kenapa menari? Ya itu tradisi. Lantas dia mengatakan tidak ada tradisi menari. Coba Anda ke Sulawesi Utara, Mas Roy. Datang ke Sulawesi Utara dan lihat tradisi-tradisi seperti itu. Ada yang namanya tarian perang, kabesaran, itu luar biasa menjadi seni dan budaya di Sulawesi Utara. Kalau Anda melihat itu orang-orang memakai baju kesatria ya, baju pejuang zaman dulu ya, kabesaran, mereka pegang parang, menggunakan pakaian perang dan melakukan tarian perang. Iya ya Tusanti, bukan mereka kerasukan. Jangan menginterpretasikan orang yang menari dalam sebuah ritual itu kerasukan. Itu bagian dari tradisi dan budaya. Anda harus menghormati budaya yang begitu beragam atas Indonesia. Nanti Pak Jokowi menari, di screenshot fotonya. Saya punya bukti fotonya. Dikatakan kemasukan, kerasukan. Gak habis pikir orang ini ya. Aduh. Tapi apakah pendukung Pak Jokowi perlu marah? Perlu mengeluarkan ekspresi yang berlebihan ketika seorang Roy Suryo mulai menyerang pribadi Pak Jokowi? Gak perlu teman-teman. Gak perlu. Buang-buang energi dan tenaga kita. Mending kita respon kebencian-kebencian yang dituduhkan kepada Pak Jokowi dengan karya. Kita sudah melihat begitu banyak hal yang viral. Pendukung Pak Jokowi mulai menggunakan AI untuk menciptakan karya untuk
mengingat kembali mahakarya seorang Joko Widodo yang membangun kota dari pinggiran. Luar biasa teman-teman. Mending seperti itu dikatakan Pak Jokowi kesurupan. Anggaplah itu adalah sebuah wujud impartasi dari perasaan yang takut, perasaan yang panik, dan sudah tidak ada lagi bahan untuk menyerang Pak Jokowi melalui ijazah. Maka dia pakailah, di screenshot lah, cari masalah itu. Ya kalau misalnya berbicara orang kerasukan, ya itu kalau orang kerasukan pasti dia akan lihat itu orang-orang sekelilingnya dan dia akan melihat masa lalu. Itu setan itu pintar melihat masa lalu seseorang, teman-teman. Pintar, ya. Roh jahat, iblis itu bisa melihat dosa-dosa di masa lalu yang Anda lakukan. Dan kemudian dia akan permalukan Anda dengan masa lalu. Padahal kita kalau berjalan melihat ke belakang, melihat masa lalu, kita tidak akan bisa maju. Kita tidak bisa akan melakukan apa-apa di masa yang akan datang. Karena kita terlalu terpaku dan terpaut dengan masa lalu yang mengintimidasi kita. Makanya iblis berusaha mengintimidasi kita dengan hal-hal kesalahan, kelemahan, kejadian kita di masa lalu, teman-teman. Itu cara kerja iblis adalah membongkar masa lalu seseorang dan kemudian menjadikan itu sebagai bahan untuk mendowngrade kapasitas hati seseorang. Itu cara kerja iblis. Ya. Tapi satu hal yang tidak bisa dilihat oleh iblis adalah masa depanmu yang indah penuh harapan. Itu nggak bisa dia lihat. Hanya Tuhan yang bisa tahu takdir masa depan seseorang. Ya. Jadi dia mengatakan Pak Jokowi kesurupan, menari. Hanya dengan Pak Jokowi menari, dia sudah mengartikan itu adalah Pak Jokowi kesurupan. Lantas kemudian ada juga video yang mengatakan bahwa Pak Jokowi katanya melakukan pesugihan. Dalam video tersebut, apakah itu sebuah pernyataan yang konkret atau kecurigaannya saja? Kita sama-sama saksikan. Itu tradisional lagi, Mas. Ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya sebut yaitu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura yang hidup Apa bulus jimbul, apa itu teman-teman? di danau seputaran Kura-kura. Surakarta itu. Ya. Kura-kura yang hidup di seputaran Surakarta ya. Ingat itu, catat dulu itu. Yang kalau orang mau sugih, mau kaya, mandi di situ. Yang orang kalau mau sugih, persugihan, mau kaya, mandi di situ katanya. Ngeri kali Pak. Dan itu tidak Jadi Anda mau katakan Pak Jokowi melakukan pesugihan, mandi di situ agar supaya kaya. Pak, untuk melihat seseorang kaya, Pak Jokowi bukan hanya kaya materi. Pak Jokowi kaya hati. Gak ada orang yang melakukan pesugihan tapi hatinya kaya seperti itu. Kaya akan melimpah hatinya yang memberikan maaf, ya, sabar. Gak ada. dulu banget. Dulu di danau itu ada kura-kura jimbungnya. Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan lagi gitu. Mungkin ya sudah nggak ada gitu ya. Tapi artinya kepercayaan kayak gini ada. Kepercayaan memelihara kodok, biawak, ya. Kalau ini merpati oke lah ya, ini Ya, jadi dia screenshot Pak Jokowi katanya memelihara kodok, biawak. Itu aku tidak terlalu jelas ya. Apakah itu foto Pak Jokowi yang memelihara kodok atau biawak? simbol kedamaian, simbolan ini oke. Tapi kalau kemudian kodok ini kata betul ini. Nah itu kan Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? dia kan Wih, nggak ngeri bisa kali. menghilangkan Ngeri sekali si Roy sih. itu. Mas juga dengar kan? Ketika dia Istana Bogor, dia juga membawa bantal guling kasurnya juga kan? Emang Itu bawa bantal guling sama kasur emang kenapa? Oh my god. memang ya nggak ada larangan. Bahkan orang Dawa itu juga kadang-kadang untuk mengamankan kamarnya, untuk mengamankan rumahnya, menaruh pari atau padi. Iya. Tapi ketika di Istana Bogor apa yang dilakukan? Dia tidak menghilangkan kebiasaannya memelihara kodok. Oke. Jadi kalau dulu sebelum istilah termul itu mengungkap Nah, nanti dia mau bilang Jokodok lagi nih. Udah bisa kupastikan, udah bisa kuprediksikan ya. sampai sekarang, apalagi Pak JK lebih mempopulerkan lagi istilah termul itu ya. Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok tuh anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya,
Ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Pesugihan. Wih, Iya. ini podcast macam apa ini? Apa yang mereka mau sajikan kepada penonton mereka, teman-teman? Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget, zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa, Ikhtiar juga. ikhtiar, Usaha. mohon pada Tuhan yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang Jokowi waktu itu masih wali kota, dia menari kayak kemasukan. Dia nggak sambil ngambil airnya itu. Itu sambungannya dari, ya kan? Ngeri sekali, jahat sekali orang ini, teman-teman ya. Jahat sekali orang ini. Tapi ya sekali lagi saya mengatakan, apakah kita perlu marah? Apakah kita perlu benci? Apakah kita perlu maki-maki? Nggak perlu, teman-teman. Nggak perlu. Anggap saja kita lagi melihat orang yang benar-benar sudah kehilangan jalannya untuk memperjuangkan dirinya agar tidak terjerumus dalam sebuah yang namanya hotel prodeo, dan kemudian dia sudah kehilangan akal, kehabisan cara untuk mempertahankan apa yang dia katakan benar, maka dia mulai menyerang pribadi Pak Jokowi. Yang mengatakan Pak Jokowi memelihara kodok untuk melakukan pesugihan agar supaya kaya. Wih. Luar biasa sekali orang ini. Saya akui Roy Suryo ini memang orangnya berani ya. Saya nggak tahu, beda tipis memang orang berani, nekat, atau udah mulai kehilangan kewarasan, teman-teman. Berani. Ya. Mana mungkin ada Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi satupun, pendukung Pak Jokowi yang berani mengatakan perkataan seperti ini kepada tokoh-tokoh yang lain. Nggak mungkin, teman-teman. Takut mereka. Ya. Karena kita memang harus takut untuk melakukan kejahatan. Berani untuk menegakkan kebenaran, berani untuk mengatakan keadilan, tapi takut untuk melakukan kejahatan. Tapi Roy Suryo nggak ada takutnya, teman-teman. Apa karena dia berpikir bahwa Pak Jokowi selama 10 tahun dikata-katai Jokodok, Pak Jokowi dikatai Firaun, dikatai hal-hal yang benar-benar tidak mengenakan, yang melukai hati, Pak Jokowi diam aja tidak melaporkan? Apakah karena dia berpikir seperti itu? Pak Jokowi kalau menyerang pribadi, menghina dia pesugihan atau apa, nggak berani, ya. Bukan nggak berani, nggak mau dia laporkan, nggak mau dia berurusan dengan hal-hal seperti ini. Jadi mereka tuh, ya, para pembenci Pak Jokowi itu dengan leluasa mengeluarkan perkataan-perkataan tuduhan yang keji seperti ini tanpa ada rasa takut untuk dilaporkan Pak Jokowi. Karena selama ini Pak Jokowi nggak pernah melaporkan hal-hal yang seperti ini. Cuma memang kalau soal ijazah itu benar-benar harus dicapai sebuah keputusan yang mengikat. Ada hukum yang mengikat agar supaya, karena ini kan sudah begitu lama sampai mereka datang ke kediaman Pak Jokowi, mau tidak mau Pak Jokowi harus melapor. Tapi kalau hal-hal seperti ini mereka yakin Pak Jokowi nggak bakal melaporkan. Coba tuduhan seperti ini, ya, tuduhan-tuduhan yang keji seperti ini Roy Suryo tujukan kepada tokoh-tokoh politik yang lain. Saya tidak mau sebut nama. Tokoh-tokoh besar lah yang setara dengan Pak Jokowi. Coba tuduhan ini dia sasarkan kepada mereka. Nggak sampai lewat 3 hari mungkin ya, udah dilaporkan Roy Suryo, ya. Karena mana ada, saya melihat ya, pemimpin tokoh yang paling sabar hanya Pak Jokowi dikatakan seperti ini. Coba tokoh lain, Roy Suryo mengatakan, oh tokoh ini melakukan pesugihan, si tokoh ini ya itu kesurupan dan sebagainya. Pak nggak Ricky 1 hari langsung dilaporkan Roy Suryo. Tapi memang orang ini berani untuk melakukan hal-hal yang jahat dan keji seperti ini, teman-teman. Berani dia. Ya. Kalau orang lain statusnya sudah menjadi tersangka, ya, pasti akan takut untuk melakukan mencemarkan nama baik orang lain dengan hal yang sama. Tapi apa ya sebenarnya yang membuat Roy Suryo begitu berani? Sudah menjadi tersangka tapi berani. Ya. Begitu berani tanpa rasa takut menciptakan sebuah narasi yang menyerang pribadi tokoh seperti Jokowi. Apa dia berani karena ada yang membackup, atau dia berani karena Pak Jokowi selama ini kalau ada hinaan, kalau ada tuduhan yang menyerang pribadi, Pak Jokowi tidak pernah meladeni? Antara dua itu, teman-teman. Atau memang
Antara berani, nekat, dan sudah tidak waras itu beda-beda tipis, teman-teman. Inilah yang kemudian menjadi sebuah keresahan yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi dengan terlalu serius. Santai aja, Pak Jokowi kok santai. Toh juga hal-hal seperti ini, hinaan-hinaan seperti ini, tuduhan keji seperti ini, itulah salah satu faktor yang membuat Pak Jokowi ketika dia diam malah rakyat yang bersimpati kepada Pak Jokowi. Ya, ketika Pak Jokowi mengambil keputusan, mengambil sebuah sikap tidak mau membalas tuduhan keji dengan hal-hal yang misalnya melaporkan atau konferensi pers, marah-marah atau somasi, tidak. Ketika Pak Jokowi diam saja, itulah adalah kekuatannya. Masyarakat lihat, wah Jokowi ini memang luar biasa. Dikatai pesugihan, dikatai kerasukan, tapi Pak Jokowi santai-santai aja. Ya, malahan ketika Pak Jokowi mengeluarkan bahwa saya ini orang biasa saja, saya ini orang kampung, langsung viral. Lahir begitu banyak karya untuk Pak Jokowi dari rakyat yang mencintainya. Menurut kalian, kita buka diskusi publik, apakah yang dilakukan oleh Roy Suryo adalah sebuah sikap yang terpuji? Ya, hari ini orang-orang yang mendukung Roy Suryo, coba kalian balik. Ya, coba kalian balik jika Roy Suryo melakukan hal itu kepada tokoh junjungan kalian. Apa yang kalian rasakan? Tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless.